Wah, luar biasa ini Pak. Jadi saya pikir bea cukai bukan saja menahan sabar, menahan emosi, tapi juga bisa menahan orang ya. Halo Sobat Sulukana, selamat datang di Ngekos, ngobrol tentang edukasi, komunitas, dan tip, dan bukan hanya tentang bea dan cukai. Siang ini kita kedatangan tamu yang spesial yang akan membicarakan masalah yang spesial tentang penyidikan, yakni Pak Jufri Sanusi yang hari-harinya menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan pada Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Selamat siang Pak Jufri, gimana kabarnya Pak? Selamat siang Bang Leksi. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Terima kasih, suatu kebanggaan buat saya nih ditodong sama Bang Leksi hadir di sini untuk menyapa sahabat Julukana di mana saja berada. Hari ini kita bincang-bincang dengan Bang Leksi sedikit terkait dengan tugas dan tugas pokok saya sebagai Kasih Penyidikan dan BHP di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan. Demikian Bang Leksi. Terima kasih Pak. Kebetulan teman-teman atau rekan-rekan dari kantor wilayah sedang melakukan giat gempur rokok otomatis. Dalam tugas yang mereka lakukan ada penindakan terhadap barang kena cukai seperti itu. Kira-kira tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dari Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan seperti apa Pak? Oh gitu ya Bang Leksi ya. Terima kasih. Mungkin sekilas bisa saya menyampaikan bahwa saat ini kita sedang gempur terhadap rokok-rokok ilegal yang beredar di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Jadi Sulawesi Selatan ini kita tahu bahwa merupakan juga tempat pemasaran rokok-rokok ilegal, sehingga teman-teman sekarang giat melakukan gempur terhadap rokok-rokok ilegal. Nah, apa fungsi penyidikan di tempat saya? Apa tugas dan tupoksinya? Kita tahu bahwa fungsi bea dan cukai salah satunya kan melindungi masyarakat terhadap masuknya barang-barang ilegal ke negara kita. Terus sebagai trade facilitator, juga sebagai industrial assistant, dan terutama tentu memungut penerimaan bea masuk, bea keluar, dan lain-lainnya. Nah, selain itu kita juga diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan. Jadi kita tahu bahwa pejabat bea dan cukai itu diberikan kewenangan menyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi mungkin saya sedikit cerita bahwa selain penyidik Polri ada juga penyidik PPNS. Jadi kita juga sebagai penyidik PPNS tentu apakah bedanya, apa perbedaan penyidik Polri dengan penyidik PPNS? Kalau penyidik PPNS itu biasanya dia mengemban amanat sesuai dengan undang-undang yang diembangnya. Jadi kalau kita bea cukai, kita ada dua undang-undang, undang-undang kepabeanan sama undang-undang cukai. Jadi di dalam undang-undang cukai tersebut ya kita diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan juga. Terus di undang-undang kepabeanan juga kita diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Demikian mungkin Bang Leksi. Terima kasih Pak Jufri atas penjelasannya. Berkaitan dengan operasi gempur yang sementara teman-teman laksanakan, teman-teman dari Bea Cukai dalam hal ini, otomatis ada barang hasil penindakan. Barang diambil, terus tidak menutup kemungkinan ada yang
orang yang mungkin bisa ditahan. Ya. Nah, bagi kaum awam itu penahanan itu kan lebih identik, yang tahu hanya itu tugasnya polisi. Kok Bea Cukai bisa menahan? Apakah undang-undang di Bea Cukai memungkinkan hal itu, dan durasinya berapa lama, Pak? Oh, terima kasih Bang Leksi. Sahabat Julukana dimanapun berada, mungkin saya sampaikan tadi bahwa ada penyidik Polri, ada penyidik PPNS. Kita semua sama terkait dengan penyidikan. Kita semua merujuk kepada Undang-Undang KUHP tadi, Undang-Undang Nomor 8 1981. Siap. Jadi semua terkait penyidikan harus berdasarkan dengan undang-undang itu. Kita tahu, mungkin saya menjelaskan sedikit alur penyidikan yang ada di Bea Cukai, khususnya di Kanwil Sulawesi bagian selatan. Kalau di KUHP memang diatur ada namanya penyelidikan, ada namanya penyidikan. Nah, di KUHP sendiri penyelidikan itu hanya Polri yang bisa melakukan penyelidikan, sehingga itu memang diatur di KUHP. Sehingga apakah Bea Cukai bisa melakukan penyelidikan? Mungkin istilahnya bukan penyelidikan ya, itu istilahnya penelitian. Jadi kita melakukan penelitian dulu. Setelah itu kalau memang kira-kira dalam penelitian itu ada dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan ataupun cukai, kita bisa naikkan ke penyidikan. Kita tahu bahwa pengertian penyidikan sendiri itu kan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu bisa membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Jadi sebelum kita melakukan naik ke tingkat penyidikan, kita melakukan terlebih dahulu namanya penelitian. Apa perbedaan penelitian? Mungkin di istilahnya kita penelitian ya, tapi kalau di teman-teman di polisian mungkin penyelidikan. Jadi apa sih bedanya penyelidikan dengan penyidikan ya? Kayak orang awam kan mungkin nggak terlalu paham ya, bahasanya kayak mirip-mirip gitu seperti itu. Mungkin kita sering dengar di TV, oh sudah naik ditingkatkan ke penyidikan. Mungkin saya ibaratkan misalnya nih, ada contoh, ada sebuah rumah terbakar ya. Kemudian dilakukan penyelidikan, itu baru penyelidikan. Jadi dilakukan penyelidikan, ternyata yang menyebabkan rumah itu terbakar karena korsleting listrik. Ya. Udah ketemu, case tutup, itu penyelidikan. Tetapi kalau ternyata misalnya dilakukan penyelidikan, ternyata misalnya ada saksi yang melihat pada waktu itu ada orang yang mengendap-endap, bawa jerigen, menyiramkan sesuatu atau bensin atau minyak tanah ke rumah, ada yang melihat, mengetahui. Nah, setelah ditahu orangnya, itu kan ada semacam tindak pidana. Setelah itu bisa dinaikkan ke penyidikan, itu namanya penyidikan. Jadi ada orang yang melakukan tindak pidana, misalnya menyiramkan bensin terus menyulut, kan berarti kan ada tersangkanya. Itu bisa dinaikkan ke penyidikan. Seperti itu, Bang Leksi. Terima kasih, Pak. Saya masih penasaran dengan penahanan orang, Pak. Kalau di Bea Cukai ya bisa melakukan penahanan, itu durasinya berapa lama, Pak? Kita semua berdasarkan dengan undang-undang yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang KUHP ya. Kalau terkait dengan tangkap, tahan, kita kan sebelumnya kan dimulai dengan penangkapan dulu. Itu sesuai dengan KUHP, itu penangkapan 1 kali 24 jam. Setelah itu kita tahan. Tahan itu bisa 20 hari. 20 hari pertama, dan bisa diperpanjang 40 hari. Jadi semua hampir sama di Polri juga.
di kita juga. Jadi kita tahan 20 hari dulu, kita lakukan pemberkasan. Kalau di dalam hal pemberkasan tidak cukup waktu, kita minta perpanjangan 40 hari. Nah, perpanjangan yang kedua ini 40 hari ini kita harus izin dulu ke teman-teman di kejaksaan. Setelah dapat persetujuan, baru kita buatkan semacam berita acara perpanjangan penahanan. Perpanjangan ini kita harus beritahukan juga ke keluarga tersangka. Jadi ini harus disampaikan ke keluarga tersangka untuk mengetahui bahwa memang si tersangka ini penahanannya diperpanjang. Bisa, jadi kita juga diberikan kewenangan di Undang-Undang Kepabeanan maupun Cukai untuk terkait dengan menerima laporan, memeriksa orang, melakukan penyitaan, melakukan penggeledahan, tangkap, tahan, memotret dan lain-lain. Itu kita diberikan kewenangan seperti itu, Bang Leksi. Terima kasih Pak. Saya pikir cukup jelas apa yang Bapak utarakan tadi. Di lain pihak kita melihat ini realita. Kalau yang terjadi apabila tersangka yang ditahan di Bea Cukai, sementara dalam proses penahanan ya kurang lebih seperti gitu, tapi proses penyidikan pun berjalan seiringan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, apabila si tersangkanya melakukan pra-peradilan dan dia mungkin menang, apakah proses penyidikan itu berhenti atau bagaimana menurut penjelasan Bapak, Pak? Oh ya, terima kasih Bang Leksi. Alhamdulillah selama ini, selama saya bertugas, belum pernah ada sih yang mengajukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka ataupun lain-lainnya. Tapi menurut saya bahwa hal-hal apa yang sesuai dengan KUHP ya, hal-hal apa yang bisa dilakukan pra peradilan di pasal 77 huruf A kalau tidak salah ya di KUHP. Yang bisa diperadilankan itu adalah sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penuntutan, ya itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi menambahkan objek pra peradilan. Kalau tidak salah tahun 2014 itu ada orang yang melakukan uji materi terhadap undang-undang KUHP itu pasal 77 huruf A terkait dia ditetapkan sebagai tersangka. Kalau tidak salah namanya Bahtiar Abdul Fattah ya, mengajukan uji itu materi dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga objek pra peradilan itu ditambah. Jadi selain yang tadi tiga itu ditambah lagi sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan, dan sah tidaknya penyitaan. Jadi bertambah objek pra peradilan. Terkait dengan pertanyaan Bang Leksi tadi terkait pra peradilan ya, apa tadi? Lupa tadi. Dalam sementara proses penyidikan, si tersangka mengajukan pra peradilan dan mungkin bisa dia menang. Bisa menang ya. Proses penyidikannya tetap dilanjutkan. Dilanjutkan atau berhenti ya? Ya. Oh ya, terima kasih Bang Leksi. Ini juga hal yang pertanyaan sangat bagus Bang Leksi. Mungkin Bang Leksi pernah di TV dengar berita Pak Setnov, Setia Novanto itu, pernah ditetapkan tersangka, terus dia menang dalam pra peradilan. Terus dia ditetapkan lagi jadi tersangka, tapi harinya masuk. Mungkin pernah dengar juga cerita Lanyala Mataliti, itu 3 kali ditetapkan sebagai tersangka dan 3-tiganya menang di pra peradilan. Nah, itu kan berarti seseorang walaupun dia menang di pra peradilan, dia bisa ditetapkan kembali sebagai tersangka. Syaratnya orang yang menang di pra peradilan ini bisa ditetapkan kembali sebagai tersangka sepanjang ada bukti
bukti yang baru, minimal 2 alat bukti. Jadi ada bukti yang baru, Bukti yang baru. ya, bukti yang Siapa? baru. Jadi bisa, jadi yang menang di pra peradilan ini bukan berarti dia bebas dari dugaan tindak pidana. Makanya bisa disidik kembali dengan surat perintah penyidikan yang baru, kemudian ditetapkan lagi sebagai tersangka. Nah, bagaimana dengan alat bukti yang sebelumnya? Apakah itu juga bisa digunakan kembali sebagai alat bukti untuk menjerat kembali si tersangka yang menang di pra peradilan tadi? Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah menyatakan alat bukti yang dipakai dulu sebagai untuk menjerat tersangka itu bisa kembali dipakai sebagai alat bukti asalkan alat bukti itu ya disempurnakan, istilahnya disempurnakan secara substansial dan jangan hanya sebagai alat bukti formalitas saja. Jadi seolah-olah alat bukti itu sebagai alat bukti yang baru. Jadi pertanyaan Bang Leksi sangat bagus. Bagaimana orang yang sudah menang di pra peradilan, apakah dia bisa bebas begitu saja? Seperti saya contohkan tadi bahwa beberapa pejabat sampai 3 kali ditersangkakan, 3 kali juga menang di pra peradilan. Seperti juga Pak Setnov tadi, jadi dia menang di pra peradilan terus ditersangkakan lagi. Jadi tetap berjalan penyidikan, ditetapkan lagi sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan yang baru kalau tidak salah. Jadi bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu Bang Leksi. Wah, luar biasa ini Pak. Jadi saya pikir Bea Cukai kasih penyidikan bukan saja menahan sabar, menahan emosi, tapi juga bisa menahan orang ya. Banyak suka dukanya jadi menahan orang Pak Bang Leksi. Ya, ada yang namanya ditetapkan sebagai tersangka, tentu bukan efek ke orang itu langsung, bisa juga ke keluarganya. Kadang-kadang ada keluarganya yang datang nangis-nangis lah, minta bantuan segala macam. Ya, kita sebagai penyidik tentu sesuai dengan aturan aja. Jadi apa yang kita sangkakan kita tidak bisa istilah kekeluargaan, tidak bisa seperti itu. Ya, satu sisi kita sebagai orang biasa ya kasihan juga dengan kita menangkap orang, tentu kan kebebasan orang itu jadi tidak ada. Mereka mungkin punya keluarga yang perlu dinafkahi, tapi karena sudah melanggar ya tindak pidana kepabeanan maupun cukai, ya tetap kita proses seperti itu Bang Leksi. Terima kasih Pak. Mungkin pengalaman Bapak selama menyidik ada nggak yang sampai di status terakhir ya, sampai di meja hijau atau di meja pengadilan? Ya Bang Leksi, saya sudah berapa tahun ya jadi penyidik ya. Sudah banyak yang saya sidik ya, sudah sampai ingkrah. Dan sekarang ini saya sedang menyidik nih. Saya sudah menyidik 3 penyidikan nih. Satu sudah sidang 1 kali. 2 ini sedang dalam proses penyidikan. Jadi lokasinya satu di Malili sekarang yang terbaru ini, yang 2 ada satunya di Pangkep, 1 di Makassar. Lokusnya di Malili, Pangkep sama Makassar. Jadi orangnya 3-tiganya ini sudah ditahan juga. Nah, dari Senin depan pemanggilan yang penyidikan yang pertama sudah masuk pemeriksaan ahli sama saksi juga. Mudah-mudahan setelah itu vonis. Mudah-mudahan sidangnya bisa berjalan lancar. Pak Jufri, ini mungkin pertanyaan terakhir, masih hubungan dengan APH lainnya, aparat penegak hukum. Dalam hal melimpahkan perkara kepada kita Bea Cukai, mungkin karena berpikir kita ini
lex spesialis derogat lex generalis, tidak mau kita harus menerima perkara itu dan menyelesaikan. Mungkin Bapak bisa jelaskan lex spesialisnya kita di dunia bea cukai dalam perkara penyidikan itu seperti apa? Kami yang awam ini, bahkan sahabat Julukana pun saya pikir merindukan informasi yang mereka butuhkan tentang penyidikan. Ya, terkait dengan pertanyaan Bang Lexi tadi, terkait kalau misalnya ada pelimpahan perkara ya dari pihak lain ya, tentu kita bicara lex spesialis derogat lex generalis ya Bang Lexi ya. Kita seperti saya jelaskan tadi bahwa kita adalah PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil yang spesialis menangani pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Seperti itu Bang Lexi. Ya. Jadi kita lex spesialisnya di situ, khusus menangani pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Seperti kita tahu bahwa undang-undang yang berlaku khusus menggugurkan undang-undang yang berlaku umum. Jadi yang dipakai adalah undang-undang yang khusus. Tidak memungkiri di lapangan, misalnya ada masyarakat yang melaporkan karena ketidaktahuan mungkin ya, melaporkan ada tindak pidana cukai misalnya, dia menemukan ada yang menjual misalnya rokok ilegal, kemudian melaporkan ke polisi. Kemudian teman melaporkan ya di aparat pihak lain lah ya. Kemudian masyarakat melaporkan ke APH karena melihat ini adalah lex spesialis tadi. Kemudian APH ini melimpahkan ke kita karena ini terkait dengan kewenangannya, mungkin menganggap ini adalah kewenangannya bea dan cukai. Tentu dalam menerima perkara ini tidak serta-merta kita terima begitu saja ya Bang Lexi. Kita juga harus sesuai dengan peraturan dirjen terbaru P17, kita melakukan penelitian dulu. Apakah ini memang benar terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan ataupun cukai atau tidak. Kalau itu tidak, kita tolak. Kalau itu memang melanggar di undang-undang kita, baru kita terima. Setelah itu terima, kita melakukan dulu namanya penelitian. Mungkin di istilah pihak lain penyelidikan ya. Jadi kita harus melakukan penelitian dulu, apakah ini bisa kita naikkan ke penyidikan atau tidak. Tentu dalam melakukan penelitian ini membutuhkan waktu. Yang membutuhkan waktu, kita panggil semua yang terkait dengan perkara ini. Kita panggil saksi-saksi segala macam, panggil yang melakukan yang si pelapor. Jadi rangkaian ini membutuhkan waktu yang ya cukup, boleh dikata ya membutuhkan waktu yang cukup lumayan lah menurut saya. Jadi seperti karena apa? Begitu kita melakukan penyidikan, berarti kan kita akan mencari tersangkanya. Dan saya sampaikan tadi bahwa dalam menetapkan seseorang tersangka itu tidak sembarangan tadi, karena kita bisa juga di pra-peradilan kan, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi dalam menetapkan seseorang jadi tersangka itu harus ada unsur kehati-hatian di situ. Jangan sampai orang ini ibaratnya belum wajib dijadikan tersangka tapi dijadikan tersangka. Praduga tak bersalah. Iya, asas praduga asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan. Ya, seperti itu Bang Lexi. Jadi tentu kita juga sekarang ini kan saya juga sedang melakukan penyidikan nih, karena kita mengejar waktu, kita harus menyelesaikan penyidikan. Kebetulan mungkin saya juga bisa sampaikan Bang Lexi bahwa memang kemarin ada memang pelimpahan perkara dari teman-teman APH ke kita.
Nah, sekarang ini memang kita sudah melakukan pemanggilan ke pemilik barang itu, menjelaskan kenapa barang itu bisa berada di tempat dia, apakah itu memang dijual atau tidak. Kita juga akan panggil karyawannya, benar tidak dia itu menjual atau tidak, pelapornya juga kenapa dia bisa melaporkan. Nah, prosedur itu akan kita lakukan, semua akan kita lakukan. Tapi skala prioritas sekarang ini kita juga sedang melakukan penyidikan. Yang saya jelaskan tadi, kita sudah menahan orang, ini harus segera kita selesaikan dulu nih. Jangan sampai orang ini lepas, sehingga penyidikannya sudah kita naikkan ke tingkat penyidikan itu bisa berantakan kalau itu tidak selesai segera mungkin, sehingga sedikit tertunda penyerahan kemarin. Sehingga penanganan ini kita akan tangani secara profesional, jangan sampai semua kita akan akomodir. Kita jangan sampai juga kita menetapkan tersangka asal menetapkan saja. Kita bisa diperadilankan. Kita juga ya tidak mungkin juga kita didesak-desak terus masyarakat juga harus memahami kita bahwa bukan kerjaan itu saja yang kita lakukan, banyak pekerjaan yang membutuhkan penanganan yang sesegera mungkin. Jadi percayalah kepada masyarakat, Bea Cukai tidak akan tidak akan membiarkan kasus begitu saja. Kita akan proses, dan ya tentu di dalam proses itu ya masyarakat harus paham dan mengerti bahwa kita sudah melakukan proses dengan baik. Apapun hasilnya ya tentu nanti berdasarkan penelitian nanti kita akan buat kesimpulan bahwa ini masuk tindak pidana, ini bukan, seperti itu. Jadi laporan masyarakat itu bisa saja benar, bisa saja salah, bisa juga seperti itu, atau bagaimana. Dan nanti kita lihat pada waktu kita melakukan penelitian nanti selanjutnya, kalau memang itu memang masuk ranah pidana di bidang cukai, ya tentu pasti kita naikkan ke tingkat penyidikan. Tetapi kalau itu tidak, ya mau tak mau tentu kita ada mekanisme. Kalau misalnya barang itu memang terbukti tidak diketahui pemiliknya atau bagaimana, itu bisa kita jadikan barang milik negara seperti itu. Dan ini tentu kalau terkait dengan cukai rokok, kalau ya kita juga akan mungkin akan manggil pemilik pabriknya nih, kenapa ada rokok dengan merek ini merek ini adalah hasil produksi pabrik ini. Kita akan panggil semua yang terkait dengan rokok ini. Kita panggil, minta keterangan apakah ini memang benar rokoknya atau bukan. Seperti itu Bang Leksi. Jadi prosesnya memang membutuhkan waktu beberapa lama seperti itu. Ya Bang Leksi. Terima kasih luar biasa. Hari ini kami dan Sobat Julukana bukan saja mendapat pencerahan, tapi sekaligus pembelajaran tentang dunia penyidikan yang ada di Bea Cukai. Iya, sama-sama kita belajar Bang Leksi. Ya. Saya juga masih belajar nih, masih banyak kekurangan juga. Terima kasih Pak Jupri atas waktu yang diberikan, atas informasi yang diberikan buat kami Sobat Julukana, bahkan untuk masyarakat atau kaum awam yang kami harus layani. Sobat Julukana, demikianlah acara ngekos di hari ini. Kita akan bertemu pada kesempatan berikut dengan tema-tema yang menarik dan yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.